sehingga semua rekan jenderal mati kecuali seorang perempuan yang diselamatkan oleh Lee. Guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Syara Antoinette, dan hari ini akhirnya aku kembali lagi untuk membagikan film yang benar-benar seru-seru banget. So, kalau kalian pingin tahu filmnya, jangan lupa nonton sampai habis, karena ini aku akan mempersingkat filmnya di bagian yang memang seru-seru. Kali ini filmnya soal apa sih? Jadi kali ini filmnya soal pelukis yang sangat-sangat ahli, sampai saking dia jagonya, dia disuruh menggambar uang sampai tuh bener-bener persis kayak uang. Jadi uangnya dia nggak usah cari lagi, dia tinggal gambar aja itu uang supaya dia bisa kaya. Itu kalian penasaran gak sih? Ini tapi akhirnya bener-bener plot twist banget sih guys. So langsung aja kita mulai ke dalam filmnya. Jadi filmnya ini berjudul Project Gutenberg. Awal kisah membahas tentang kehidupan Lee Man dan pacarnya Yuan yang tinggal di Vancouver sebagai pelukis yang sangat jago. Walaupun mereka belum terkenal seperti pelukis lainnya dan lukisannya memang belum bisa terpajang pada pameran galeri, mereka tetap menyukai hobi melukisnya. Salah satu lukisan mereka tidak bisa terkenal karena tidak bisa membuat lukisan sendiri, tapi malah meniru dari orang lain. Berbeda dengan Yuan itu mahir banget dalam melukis, tapi dia menampilkan lukisan sendiri. Suatu ketika Yuan diajak kerjasama oleh salah satu manajer di perusahaan untuk menjadikan Yuan terkenal lewat lukisannya. Tapi Yuan menolak dan memilih menjadi mitra atau partnernya Lee aja. Alasannya karena dia terus pingin menemani si Lee. Setelah beberapa bulan lamanya, akhirnya lukisan dua insan ini bisa terpajang pada pameran seni pertunjukan. Terlihat banget lukisan Yuan yang senantiasa dipuji oleh tamu, namun lukisan Lee malah banjir kritikan atau hate gitu guys. Bahkan ada seorang tamu mengatakan bahwa lukisan Lee itu palsu. Tak senang mendengar perkataan tersebut, Yuan kemudian menumpahkan minuman ke hadapan tamu tersebut karena nggak senang kalau pacarnya itu dihina. Lalu akhirnya Lee mengikuti tamu yang bernama Artis dan meminta maaf. Artis memang sudah merencanakan semuanya dan seketika mengajak Lee untuk bekerja sama dengannya dan mengiming-imingkan uang yang banyak. Lee yang sebelumnya tidak mau menerima kerjasama tersebut seketika berpikir lebih keras dan menyetujuinya. Kerjasama mereka ini pun akhirnya dimulai. Lee pun kembali ke rumahnya dan membakar lukisan yang telah dihina di pameran pertunjukan. Yuan kaget banget melihat reaksi Lee. Keesokan harinya Lee kembali mendatangi Artis untuk mengetahui apa bentuk kerjasama mereka sebenarnya. Artis menjelaskan bahwa Lee harus bisa menggambar uang yang mirip dengan aslinya. Karena balik lagi ya, Lee itu kan adalah seorang pelukis tapi yang bisanya itu cuma meniru. Jadi gimana kalau dia bisa meniru uang persis dengan aslinya? Awalnya Lee itu sempat kaget banget mendengar pernyataan dari Artis dan menolaknya. Namun karena iming-iming yang disampaikan Artis itu sangat wow, akhirnya Lee menerima tawaran tersebut. Sepulang dari pertemuan itu, Lee dikejutkan dengan perginya Yuan dari rumah. Akhirnya Lee juga memutuskan untuk pergi dan tinggal ke tempat penggandaan uang palsu di Thailand. Mereka bergegas menaiki pesawat bersama Pak Yam. Nah, uang yang akan dicetak adalah kertas $100 Amerika Serikat. Namun, pada setiap bagian uang tidak bisa tercetak persis dengan aslinya. Nah, disinilah kerja Lee yang akan melukis uang lebih baik dari printer. Nah, selama berminggu-minggu Lee mencoba menggambar sesuai keinginan Artis bersama rekan kerja lainnya. Akhirnya, mereka berhasil mencontoh gambar uang tersebut yang mirip dengan aslinya. Selanjutnya mereka disulitkan untuk mencari kertas yang bisa mencetak uang seperti aslinya tersebut. Mereka pun akhirnya melakukan perjalanan ke Eropa untuk mencari tahu bahan yang layak dijadikan kertas cetakan uang. Akhirnya mereka juga mendatangi perusahaan manufaktur buku telepon dan mendeteksi ketebalan buku telepon tersebut. Selanjutnya mereka memesan kertas dari Eropa dan memulai bisnis percetakan uangnya yang disebar ke toko-toko perdagangan antik terlebih dahulu sebelum tersebar ke khalayak umum. Dalam pekerjaannya itu mereka sangat berhati-hati karena takut kan guys kalau uang itu nggak kayak uang yang asli dan mereka akhirnya ketahuan. Nah, terus lanjut setelah 6 bulan kemudian bekerja dengan Artis, Lee kembali ke Vancouver untuk mengembalikan kunci
rumahnya kepada Yuan, kunci apartemen gitulah guys, dan meletakkan kunci tersebut di meja. Selanjutnya di hari berikutnya, Lee dan artis akan melakukan perampokan kepada pihak polisi. Lee yang tidak mau membunuh malah berpaling pada kejadian tersebut. Karena dari awal niat Lee itu hanya melukis bukannya membunuh, tapi kok sekarang artis malah suruh dia untuk membunuh juga. Keesokan harinya Lee berencana untuk berhenti dari bisnis ini. Namun sebelum Lee pergi, Lee akan memberikan tips and trick gitu guys kepada artis dan rekannya untuk kelancaran bisnisnya tanpa adanya Lee lagi. Mereka pun menyetujui hal tersebut. Nah, di hari berikutnya tim kerja artis melakukan misinya untuk menjual uang keliling dunia, bahkan ke internasional. Hari berikutnya artis Lee dan timnya berkunjung ke rumah jenderal terjahat di Thailand. Niat artis datang ke sana bukan menawarkan bisnis uang tersebut, melainkan ingin membunuh jenderal dan timnya. Nah, Lee jadi bingung dong. Ketika insiden tersebut terjadi, Lee diperintahkan untuk bahkan membuka bom peledak. Namun Lee yang pengecut menolak hal itu sehingga tim artis yang lainnya harus melakukan dan mengakibatkan ledakan yang dahsyat. Sehingga semua rekan jenderal mati kecuali seorang perempuan yang diselamatkan oleh Lee. Akibat insiden tersebut, artis dan timnya cuti setahun dari kerjanya. Mereka memutuskan kembali ke kota mereka dan mengajak Lee untuk bertemu dengan Yuan. Ketika sampai ke pameran pertunjukan di kotanya, Lee takjub banget dengan keberhasilan Yuan. Ternyata Yuan itu berhasil menjadi seniman terkenal. Namun Lee terkejut melihat Yuan itu ternyata udah bertunangan dengan manajernya. Lee akhirnya pasrah dan menerima semua hal yang terjadi tersebut. Keesokan harinya artis kembali bekerja dalam timnya dan memulai bisnisnya kembali. Di sini artis merasa kesal dengan salah satu pelanggan, yakni bernama Mr. Yan, melakukan penjualan uang palsu dengan jam tangan. Artis pun membunuh walaupun Lee berusaha mencegah aksi artis, namun semua sia-sia. Lee bahkan tersungkur setelah menghalangi artis. Setelah kejadian itu artis dan timnya bertemu dengan Wing. Sedangkan artis tidak mengetahui bahwa dirinya telah diketahui identitasnya sama Wing. Artis pun melakukan aksinya kembali menembak semua tim Wing. Ketika artis memerintahkan Lee untuk membunuh, Lee malah menolak. Melihat di tempat tersebut ada Yuan dan tunangannya, Lee langsung menyelamatkan tunangannya. Sedangkan tunangannya malah dibunuh oleh artis karena Lee tidak mau membunuhnya. Pada kejadian tersebut, Sarah datang menyelamatkan Lee dan mengatakan untuk segera pergi karena artis juga akan membunuhnya. Jadi Sarah itu adalah rekan kerjanya si Lee bersama si artis ya guys. Pada kejadian tersebut, Lee malah yang berani dan membunuh artis. Setelah beberapa bulan kematian dari tunangan Yuan, berita telah tersebar tentang penculikan dan pembunuhan tunangan Yuan ini. Lee kini merasa terpukul banget dan tidak tahu harus bagaimana. Ketika sedang duduk di sudut kota, ada seorang yang memberikan Lee uang palsu. Ternyata orang tersebut adalah pihak kepolisian. Lee pun dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi lebih lanjut. Lee menceritakan semua kejadian yang telah dialami dalam hidupnya di ruang interogasi tersebut. Lee juga menjelaskan bahwa dari timnya itu masih tersisa dia, Sarah, dan artis yang ternyata belum meninggal si artis ya guys, ketika tertembak pada kejadian sebelumnya itu. Polisi segera menyebar poster untuk pencarian artis. Saat mereka melakukannya, Inspektur Ho memperhatikan artis menyamar sebagai petugas di markas polisi. Nah, kenyataannya yang telah tercipta adalah artis itu sebenarnya memang seorang polisi, sedangkan Lee yang telah merubah pikirannya sendiri dan menyamarkan dirinya sebagai artis juga sebagai Lee. Wow, gila gak sih guys? Bahkan membunuh tunangan Yuan itu adalah Lee, bukan artis. Namun di sini kita diperlihatkan kisah yang berbeda, di mana Lee terlihat penakut, nyatanya dirinya adalah seorang pembunuh dan pandai berakting. Kita juga diperlihatkan pada sosok Sarah yang selama ini melakukan operasi plastik demi Lee, sehingga mengubah bentuk wajahnya mirip dengan Yuan. Jadi kalau kalian masih bingung ini tuh kayak gimana sih? Jadi selama ini Lee itu memang pernah berpacaran dengan orang yang bernama Yuan. Tapi kan dia sempat udah nggak kontak lagi dan dia putus. Dan dia mulai bertemu sama artis. Sebenarnya artis itu nggak ada sama sekali. Artis itu adalah dirinya sendiri. Tapi mukanya artis, dia itu kayak menciptakan sendiri karena dia pernah lihat
karena dia pernah lihat polisi yang mukanya mirip banget sama si artis. Nah, padahal dia itu yang melakukan kejahatan-kejahatan itu adalah dirinya sendiri. Jadi Lee dan artis adalah dua orang yang sama. Tapi ketika dia pingin mengeluarkan sisi jahatnya, dia itu berpura-pura menjadi artis. Nah, di sisi lain ada Sarah yang memang suka banget sama Lee. Tapi Lee itu selalu kepikiran cuma sama Yuan. Akhirnya Sarah itu memang melakukan operasi plastik sehingga muka dia mirip sama Yuan. Sehingga Lee itu juga jadi suka lagi sama si Sarah karena Sarah itu memang mirip banget sama Yuan. Di akhir cerita kita diperlihatkan Lee dan Sarah yang berada pada perahu untuk melakukan aksinya, yaitu menghabisi nyawanya sendiri. Perahu tersebut pun meledak mengakibatkan mereka berdua meninggal. So, menurut kalian gimana mengenai cerita ini? Kalau kalian ada komen, boleh komen di bawah ini. Dan kalian juga bisa kasih tahu aku nextnya pingin aku bikin apa lagi, film apa, ataupun kasus-kasus viral yang menarik. So, terima kasih kalian udah nonton video ini sampai habis. Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!